Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kinsan sudah kembali ke penginapan keluarga Bai. Dia ingin memilah beberapa tanaman spiritual yang ada di cincin ruangnya untuk dilelang di paviliun teratai biru. Berdasarkan cerita Bai Fan, orang dapat menitipkan barang untuk ikut dilelang di acara yang digelar oleh paviliun teratai biru. Kinsan mengeluarkan dua jenis tanaman spiritual, bunga pakis merah dan sayuran domba. Di cincin ruangnya, dua jenis tanaman ini yang paling tidak berharga. Namun Kinsan ingin mencoba memperlihatkan itu ke pihak penyelenggara lelang. Kinsan memperkirakan dua tanaman ini akan tetap menarik minat peserta lelang. Apalagi usianya, dipastikan sudah lebih dari 1000 tahun. Saat ini Kinsan kembali meninggalkan penginapan keluarga Bai. Namun, dia tidak ditemani Bai Fan. Kinsan ingin mencari topeng untuk digunakan saat ke acara lelang. Memiliki harta dan diketahui orang banyak bukan hal yang baik di dunia tanpa aturan ini. Apalagi Kinsan hanya memiliki basis kultivasi prajurit surgawi tingkat 7 awal. Dia akan menjadi target jika diketahui orang-orang. Setelah menyusuri jalan yang dipenuhi toko yang menjual pernak-pernik bagi kultivator, Kinsan akhirnya menemukan topeng yang cocok. Dia juga membeli beberapa jubah berbagai warna. Matahari pagi akhirnya kembali menyinari kota Laotien. Pagi ini, suasana kota nampak berbeda. Jalanan dipenuhi kereta yang ditarik berbagai jenis binatang spiritual. Mereka semua mengarah ke satu arah. Orang-orang kota Laotien juga ramai di jalan menyaksikan keramaian kota mereka. Ini adalah pertama kalinya kota Laotien didatangi banyak orang dengan menggunakan kereta yang ditarik binatang spiritual. Beberapa orang juga terlihat menunggangi langsung binatang spiritual mereka. Dari kejauhan, seekor harimau putih berjalan dengan santainya. Di atasnya duduk seseorang dengan topeng di wajahnya dengan menggunakan jubah hitam. Harimau putih itu memancarkan aura agung yang menarik perhatian orang-orang. Meskipun terlihat masih remaja, namun harimau putih ini nampak garang. Dia adalah Kinsan dan Kinbaehu. Kucing besar ini benar-benar pintar berakting. Terlihat garang, namun kerjanya hanya makan, batin Kinsan. Tuan, apa kamu lihat orang-orang itu? Sepertinya mereka terkagum-kagum padaku, ucap Kinbaehu sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kinsan yang mendengarkan ocehan Kinbaehu melalui transmisi suara hanya tersenyum kecut. Kucing besar, awas ya. Kalau kamu menggagalkan rencanaku, aku akan membuatmu berpuasa 1 bulan, ancam Kinsan. Mendengar itu, harimau putih itu kembali fokus ke depan. Dia tidak ingin berpuasa sebulan hanya karena mengacaukan rencana Kinsan. Hai, kamu yang menunggangi harimau jelek, minggir. Suara seseorang dari belakang terdengar sombong. Kinbaehu yang mendengar itu ingin berbalik namun ditegur oleh Kinsan. Dia tidak punya waktu mengurusi hal-hal sepele seperti itu. Dia harus ke markas cabang paviliun teratai biru secepatnya. Kinsan meminta Kinbaehu berjalan di pinggir. Dari belakang, sebuah kereta yang ditarik badak spiritual tingkat hitam dan dikawal 5 orang yang menunggangi harimau belang melewatinya. Salah satu pengawal menatap Kinsan dan harimau putih dengan sombong. Bagus, lain kali kalau jalan jangan di tengah, hardik pengawal itu. Dari lambang yang ada di keretanya, Kinsan tahu orang-orang ini adalah kelompok badak hitam. Kinsan hanya diam. Dia terus mengarahkan Kinbaehu untuk terus berjalan ke arah paviliun teratai biru. Namun dia akan ingat orang-orang itu. Setelah urusannya di kota Laotien selesai, dia akan memusnahkan kelompok itu. Mereka adalah kelompok badak hitam. Kelompok orang-orang yang Kinsan bunuh di Kampung Labu. Setelah berjalan beberapa menit, Kinsan dan Kinbaehu akhirnya tiba di sebuah bangunan 3 lantai.
Di depannya sebuah papan menempel di bangunan dengan tulisan yang mencolok paviliun teratai biru. Dua pria berjaga di pintu masuk. Qin San bisa merasakan ancaman dari aura dua orang itu. Qin San meminta Qin Baihu memasuki cincin penyimpanan binatang spiritual. Dia kemudian berjalan dengan santai ke arah dua pria itu. "Maaf Tuan, tamu pelelangan bisa melewati pintu yang ada di sana," kata salah satu pria paruh baya yang berjaga sambil menunjuk ke arah bangunan lain. "Aku ingin bertemu penyelenggara lelang. Aku memiliki barang berharga untuk dititipkan di pelelangan," kata Qin San dengan suara yang terdengar serak. Dia sengaja membuat suaranya terdengar lebih tua. Mendengarkan ucapan Qin San, kedua pria paruh baya itu saling memandang, kemudian mempersilahkan Qin San memasuki gedung. "Silahkan Tuan tunggu di sini, aku akan memberitahu Nona Su Hongli," kata pria itu mempersilahkan Qin San duduk sebelum melangkah menaiki gedung lantai 2. Qin San menyapu pandangannya ke sisi ruangan. Lantai 1 di gedung ini agak sepi, hanya ada beberapa orang. Di beberapa sisi ruangan, beberapa barang terlihat dipajang dengan rapi. Qin San menyipitkan matanya, melihat barang-barang itu. Sebenarnya teratai biru ini kelompok apa? Bahkan setiap barang yang dipajang dilindungi formasi spiritual tingkat 3. Batinnya, hanya beberapa menit, pria yang tadi memintanya menunggu sudah kembali. "Silahkan Tuan, Nona Su Hongli mengundang Anda ke atas," kata pria tadi sambil menunjukkan jalan untuk Qin San. Qin San berjalan mengikuti pria tadi. Saat tiba di lantai 2, Qin San disuguhkan dengan berbagai rak yang berisi berbagai barang. Saat tiba di depan satu ruangan, pria paruh baya itu mempersilahkan Qin San masuk. Dia sendiri berbalik badan dan berjalan meninggalkan Qin San. Melihat pria itu pergi, Qin San tanpa ragu memasuki ruangan yang ditunjuk. Di dalam ruangan, bau wangi langsung menyerbu ke hidung Qin San. Qin San tidak tahu wewangian macam apa yang dia cium, namun dia merasakan adanya perubahan pada jiwanya sebelum dia dapat menetralkannya kembali. Dari balik bilik kecil di dalam ruangan itu, sosok anggun dengan pakaian hijau bermotif bunga berjalan menghampiri Qin San. Wajahnya tercetak nyaris sempurna dengan mata, hidung dan mulut yang proporsional. Qin San bahkan menelan ludah melihat gadis dengan tubuh yang sempurna ini. Jika dilihat dari wajah dan bentuk tubuh, gadis ini paling-paling berusia 20-an tahun. Qin San segera membuang pikiran anehnya dan kembali bersikap biasa. "Apa Tuan yang ingin menitipkan barang untuk ikut dilelang?" Gadis itu bicara langsung ke intinya tanpa basa-basi. Walaupun kedengaran sopan, namun dari nada bicaranya terdengar sedikit ragu. Gadis ini adalah Su Hongli, pemimpin paviliun teratai biru di wilayah kerajaan Ying. Dia datang ke kota Laotian hanya untuk penyelenggaraan lelang dan pertemuan alkemis tingkat spiritual. Saat Qin San pertama kali memasuki ruangan itu, gadis itu sengaja menyebar wewangian anggrek pemikat. Dia ingin menguji Qin San. Sejak memasuki cabang paviliun teratai biru, Su Hongli sebenarnya sudah memperhatikan Qin San. Dia bahkan mencoba memeriksa basis kultivasi Qin San, namun tidak berhasil. Sejak saat itu, Su Hongli tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia yang seorang kultivator alam elemen tingkat 3 puncak, bahkan tidak dapat merasakan basis kultivasi pria bertopeng yang ada di depannya. "Mohon maafkan aku, jika Nona Su Hongli merasa terganggu dengan kehadiranku. Tapi aku benar-benar hanya ingin berbisnis dengan paviliun teratai biru," kata Qin San masih dengan suaranya yang terdengar tua. Qin San tahu, gadis di depannya ini pasti bukan orang biasa. Dia bisa merasakan, selain gadis itu, masih ada aura yang lebih menakutkan yang sedang mengawasinya. Qin San langsung mengeluarkan dua tanaman spiritual yang telah dipisahkan semalam. Bunga pakis merah dan sayuran domba. Dia meletakkan dua tanaman spiritual itu di meja. Su Hongli yang melihat dua tanaman spiritual itu nampak menahan kegembiraannya. Saat ini, dia benar-benar telah kehilangan kewaspadaan. Matanya berbinar melihat dua tanaman itu. "Apa ini yang Tuan ingin lelang?" kata Su Hongli dengan suara merdunya.
Su Hongli dengan mata berbinar, mengambil dua tanaman spiritual itu dengan hati-hati. Dia menutup mata dan mengusap tanaman itu seperti anaknya sendiri. Qin San yang melihat itu mengerutkan dahinya yang terlindung oleh topeng. Benar-benar harta yang langka. Bahkan jika barang ini dilelang di pusat benua Yanchun, pasti akan jadi rebutan, gumamnya. Qin San yang mendengar gumaman kecil itu tersenyum puas. Aku benar-benar akan kaya. Aku tidak tahu bagaimana responnya jika dia melihat semua tanaman spiritual di cincin ruangku, batin Qin San. Su Hongli yang sadar sudah kehilangan keanggunan gara-gara dua tanaman spiritual itu segera bersikap biasa. Dia memandang Qin San dengan sorot mata yang lembut. Qin San yang menatap mata Su Hongli dari balik topeng bisa merasakan gadis di depannya sudah merubah penilaiannya terhadap dirinya. Apa Nona Su Hongli sudah percaya padaku? Qin San mencoba memecah keheningan. Maaf atas kejadian sebelumnya Tuan. Aku perlu berhati-hati pada siapapun. Mohon Tuan memaklumi. Apa aku boleh tahu nama Tuan? Kata Su Hongli dengan nada bicara yang lebih lembut. Nona Su Hongli bisa memanggilku San Qin, jawab Qin San. Keduanya kemudian lanjut membicarakan bisnis. Setelah kurang lebih 1 jam, Qin San berjalan meninggalkan ruangan itu. Di dalam ruangan, muncul pria dengan jubah hitam di samping Su Hongli. Apa kamu bisa mengetahui basis kultivasi orang tadi? Tanya Su Hongli pada pria di belakangnya. Prajurit surgawi tingkat 7 awal. Namun Nona tetap harus hati-hati. Aku merasa dia sebenarnya juga tahu keberadaanku. Apakah Nona tidak curiga tentang usia orang tadi? Aku merasa dia masih sangat muda, kata pria itu. Su Hongli yang mendengarkan itu, tersenyum sambil mengangguk. Selama 1 jam berbincang dengan Qin San, dia beberapa kali bertemu pandang. Dari sorot mata Qin San, dia yakin jika pria bertopeng itu lebih muda dari dia. Saat ini Su Hongli berusia 20 tahun. Lelang akan segera dimulai. Saat ini, Qin San diperlakukan sebagai tamu terhormat paviliun teratai biru. Dia diantar secara khusus oleh salah satu pria parubaya yang ditemuinya di depan pintu markas cabang paviliun teratai biru. Qin San melewati jalur khusus tanpa melalui aula besar tempat lelang akan diadakan. Dia langsung diantar ke lantai 2 dan memasuki ruangan nomor 2. Ada 6 ruangan di lantai 2. Ruangan-ruangan khusus ini hanya diperuntukkan untuk tamu terhormat paviliun teratai biru. Ruangan nomor 1 sendiri biasanya ditempati oleh tamu bangsawan di tempat pelelangan dilakukan. Di dalam ruangan itu, ada 2 kursi dan 1 meja. Di atas meja sudah ada teko teh lengkap dengan gelas dari giok. Qin San dapat merasakan aroma teh spiritual yang begitu menenangkan. Paviliun teratai biru benar-benar pintar menyenangkan orang, batin Qin San. Tidak berselang lama, ruangan khusus yang ditempati Qin San diketuk dari luar. Tuan Qin, apa aku boleh masuk? Terdengar suara lembut dari depan pintu. Qin San familiar dengan suara itu. Oh, apa aku punya hak melarang tuan rumah memasuki rumahnya sendiri? Seloroh Qin San. Krek, pintu ruangan itu terbuka. 2 gadis dengan paras yang sama-sama cantik berdiri di depan ruangan khusus yang ditempati Qin San. Keduanya memiliki rambut hitam panjang yang menjuntai, dengan tubuh yang proporsional. Satunya terlihat lebih dewasa, sementara satunya lagi terlihat lebih imut. Salah satunya adalah Su Hongli. Melihat pemandangan indah di depannya, Qin San tidak sadar menelan ludahnya. Beberapa detik berikutnya, Qin San baru tersadar dari kekagumannya. Sialan, kenapa ujianku hari ini begitu berat? Harus 1 ruangan dengan 2 gadis secantik ini, batinnya. 2 gadis itu kemudian berjalan bersama memasuki ruangan diikuti seorang pelayan yang membawa 1 kursi tambahan. Tuan Qin, perkenalkan, ini Lian Yin. Anak bibiku, dia murid Sekte 9 Naga. Sekte 9 Naga adalah salah satu dari 3 sekte terkuat di benua Yanchun. 2 lainnya adalah Sekte Aula Langit dan Sekte Cahaya Bulan. Dia datang untuk bertemu denganmu, jadi aku sekalian mengajaknya ke sini. Tuan Qin tidak keberatan kan?
kata Su Hongli dengan nada suara yang menggoda. Sementara gadis di sampingnya hanya mengatupkan tangannya ke Qin San. Setelah itu kembali mengarahkan pandangannya ke aula yang sudah disesaki orang-orang. Adik Yin, ini Tuan Qin. Salah satu tamu terhormat paviliun teratai biru, kata Su Hongli lagi, yang balik memperkenalkan Qin San Lian Yin. Qin San hanya mengangguk kemudian mengalihkan pandangannya. Dasar gadis cuek, batinnya. Dua gadis ini memang memiliki kepribadian yang berbeda. Su Hongli memiliki karakter yang lebih ceria. Sementara Lian Yin terlihat lebih dingin pada orang yang tidak dikenalnya. Usia keduanya juga berbeda. Lian Yin baru 15 tahun sementara Su Hongli sudah 20 tahun. Su Hongli kemudian mengambil teko berisi teh spiritual dan 3 gelas, kemudian menuangkannya ke gelas. Tuan Qin, silahkan. Adik Yin, ayo minum tehnya. Kamu pasti lelah setelah perjalanan jauh, kata Su Hongli. Qin San dan Lian Yin yang sama-sama masih mengarahkan pandangannya ke aula yang di bawah menjulurkan tangannya pada gelas yang sama. Ah, kamu. Saat tangan mereka bersentuhan Lian Yin menarik tangannya. Maafkan aku Nona Yin. Aku benar-benar tidak sengaja, kata Qin San dengan panik. Dia bahkan lupa merubah suaranya menjadi serak. Su Hongli dan Lian Yin yang mendengar itu tercengang. Mereka kemudian saling memandang sebelum secara bersamaan mengalihkan pandangannya ke Qin San. Qin San yang menyadari penyamarannya terbongkar hanya menggeleng sambil tersenyum kecut di balik topengnya. Su Hongli yang merasakan suasana kaku dalam ruangan itu mencoba mencairkannya. Tuan Qin, tidak usah tidak enak begitu. Kami tidak akan membongkar rahasiamu, kata Su Hongli dengan senyuman menggoda yang dibalas Lian Yin dengan anggukan mencoba meyakinkan Qin San. Maaf, aku hanya tidak mau mendapat masalah, jadi aku mencoba menyembunyikan identitasku, kata Qin San tanpa merubah suaranya menjadi terdengar tua. Tidak apa-apa, kami janji rahasiamu terjaga bersama kami, jawab Su Hongli masih dengan senyum manisnya. Lian Yin sendiri lebih banyak diam. Tuan Qin, karena kami sudah tahu kamu masih muda. Bisakah aku melihat wajahmu? Bagaimanapun, saat ini kita bisa dibilang sudah menjadi mitra bisnis. Su Hongli kembali berbicara. Dia benar-benar penasaran seperti apa wajah pria bertopeng di depannya ini. Lian Yin yang mendengar itu ikut menatap Qin San. Dia juga sebenarnya penasaran. Seburuk apa wajah orang ini hingga menggunakan topeng? Pikirnya. Qin San yang melihat dua gadis ini terus-menerus menatapnya, tidak bisa mengelak. Lagi pula, dia merasa dua gadis ini tidak mungkin mencelakainya. Walaupun mereka bukan temannya saat ini, setidaknya keduanya juga bukan musuhnya. Qin San akhirnya membuka topengnya. Su Hongli dan Lian Yin tidak menyembunyikan sama sekali kekagetannya. Mereka tidak mengira, pria di depannya ternyata masih sangat muda. Kenapa wajah setampan ini harus ditutupi topeng? Dasar pria aneh, gumam Lian Yin tidak sadar. Menyadari ucapannya didengar Qin San, wajah Lian Yin berubah merah. Su Hongli yang melihat itu tertawa tertahan di tempatnya. Lian Yin merasa ingin sembunyi di bawah kursi. Dia tidak berani memandang wajah Qin San. Dia hanya bisa duduk diam tersipu malu. Qin San yang melihat tingkah menggemaskan dua gadis itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Suasana di ruangan itu kembali cair saat Su Hongli yang lebih dewasa mengalihkan pembicaraan. Sementara itu, di panggung pelelangan, seorang gadis cantik dengan gaun warna merah melangkah anggun ke tengah panggung. Dia adalah gadis yang ditugaskan paviliun teratai biru untuk menjadi pemandu lelang di kota Laotien. Lelang akan dimulai, Tuan dan Nyonya, Tuan muda dan Nona muda sekalian, aku Big Bihai akan memandu lelang ini. Suara itu menggema di aula dan ruangan khusus pelelangan. Gadis pemandu lanjut mengumumkan barang-barang yang akan dilelang. Untuk pertama kalinya, lelang diadakan oleh Paviliun Teratai Biru secara besar di kota Laotien. Ada beberapa barang yang sangat berharga yang akan dilelang di kesempatan kali ini. Lanjutnya, wanita lainnya kemudian berjalan menaiki panggung dengan membawa nampan yang ditutupi kain merah. Barang pertama,
sebuah belati yang ditemukan di makam kuno. Tim penilai dari Paviliun Teratai Biru memperkirakan belati ini sudah berusia ratusan tahun. Senjata ini hanya bisa dipastikan sebagai senjata spiritual tingkat kuning dan memiliki cacat di bilahnya. Harga pertama akan dibuka dengan harga awal 500.000 batu spiritual tingkat rendah. Panitia hanya menerima tawaran dengan kenaikan 50.000, kata Big Bihai sambil melempar tawaran ke peserta lelang. Satu persatu keluarga besar kota Laotien dan dari kota-kota besar lainnya mulai menawar. Senjata spiritual tingkat kuning termasuk senjata berharga bagi keluarga besar di kerajaan Ying. 700.000 batu spiritual tingkat rendah. 750.000. 850.000 batu spiritual tingkat rendah. Suara dari ruangan khusus nomor 6 terdengar mulai menawar. Orang-orang yang ada di aula terbuka mendongak ke ruangan nomor 6. Itu suara patriark keluarga Gao. Sepertinya belati itu akan menjadi milik keluarga Gao. Berbagai suara terdengar saling berbisik di aula besar. Di ruangan nomor 6, pria tua dengan jenggot putih dan jubah biru tersenyum sombong. Menurutnya, belati spiritual tingkat kuning itu pasti akan jadi miliknya. Qin San yang melihat belati yang dilelang juga awalnya merasa tertarik. Dia memang belum memiliki senjata spiritual tingkat kuning. Rata-rata senjata yang ada di cincin ruangnya hanya di tingkat hitam. Namun Qin San mengurungkan niatnya karena bukan pemakai belati. Tapi saat mengetahui dari Su Hongli jika di ruangan nomor 6 adalah Patriark Gao, sifat jahil Qin San mulai terpompa. 1 juta batu spiritual tingkat rendah, suara Qin San yang kembali diubah serak terdengar ikut menawar. Big Bihai yang jadi pemandu mendengar tawaran dari ruangan nomor 2 tersenyum puas. Salah satu keberhasilan pemandu lelang, jika barang yang dilelang bisa menarik minat para tamu terhormat. Tuan di ruangan nomor 2 menawar 1 juta batu spiritual tingkat rendah. Apakah masih ada yang ingin menawar? Di ruangan nomor 6, Patriark Gao berwajah masam. Dia sama sekali tidak menyangka belati spiritual itu juga bisa menarik perhatian tamu di ruangan nomor 2. Patriark Gao tahu persis, ruangan nomor 2 disiapkan oleh Paviliun Teratai Biru untuk tamu yang istimewa. Awalnya, dia yang meminta ruangan itu untuk menunjukkan eksistensi keluarga Gao di kota Laotien. Namun penyelenggara dari Paviliun Teratai Biru menyebut ruangan itu sudah disiapkan untuk tamu istimewa. Patriark Gao sama sekali tidak tahu siapa tamu yang ada di ruangan nomor 2. Tuan, keluarga Gao menginginkan belati itu. Mohon Tuan berbaik hati. Aku menawar 1.100.000 batu spiritual tingkat rendah, kata Patriark Gao. Tuan Qin, apa kamu benar-benar tertarik dengan belati itu? Ahli kami bahkan tidak tahu itu belati tingkat kuning bintang berapa. Lagi pula ada retakan di bilah belati, kata Su Hongli mengingatkan Qin San. Mendengar itu, Qin San hanya tersenyum kemudian mengeluarkan suara yang disertai energi Qi. Karena Patriark Gao sangat menginginkannya, aku tentu tidak keberatan, kata Qin San. Hahaha, Tuan benar-benar bijak, jawab Patriark Gao. Belati itu akhirnya menjadi milik Patriark Gao. Qin San memang hanya sekedar menawar, hanya tidak ingin melihat Patriark Gao mendapatkan belati spiritual dengan harga rendah. Su Hongli dan Lian Yin yang melihat Qin San terlihat santai melepas barang yang diincarnya mengerutkan keningnya. Dasar pengecut, diancam begitu saja langsung menyerah, batin Lian Yin. Dia tidak sadar terlihat marah melihat Qin San menyerah menawar hanya karena ucapan Patriark Gao yang terkesan mengancam. Kenapa aku harus peduli? Pikirnya. Selanjutnya, beberapa barang lain satu persatu kembali dilelang. Di pelelangan kali ini Paviliun Teratai Biru sudah mengumumkan akan melelang 10 barang milik mereka, serta 2 barang titipan. Total ada 12 barang yang akan dilelang. Setelah barang pertama, tidak ada lagi yang menarik perhatian orang-orang yang berada di ruangan khusus. Barang-barang itu jadi rebutan para peserta di aula terbuka. Ini adalah barang ke-7 yang akan kami lelang, Big Bihai mengumumkan sambil meminta pelayan membuka kain penutup dari kotak besar yang sudah tergeletak di panggung.
Saat kain penutup tersingkap dari kotak besar itu, seekor serigala putih terlihat garang di dalam kurungan. Ini adalah serigala es tingkat sihir tahap kedua. Serigala ini ditangkap oleh seorang kultivator alam elemen tingkat 8 di pegunungan salju Kirgis. Namun kami bisa memastikan binatang spiritual ini bisa dijinakkan bagi kultivator yang memiliki kekuatan jiwa prajurit surgawi. Penjelasan Big Bihai menggema di seluruh ruangan. Para kultivator yang memiliki kekuatan jiwa prajurit surgawi memancarkan sorot mata serakah. Serigala es adalah tunggangan yang bagus. Selain cepat, serigala es juga dapat menjadi partner bertarung yang hebat. Lelang serigala es akan dibuka dengan harga awal 3 juta batu spiritual tingkat rendah dengan kenaikan paling rendah kelipatan 100.000 batu spiritual, sambung pemandu lelang. Beberapa kultivator liar, keluarga kelas 2 kota Laotien dan keluarga kelas 2 di kota-kota lainnya hanya bisa bernafas pasrah. Harga awal dari serigala es itu saja akan menguras perbendaharaan keluarga mereka. 3 juta batu spiritual tingkat rendah bisa mereka gunakan untuk mengembangkan kultivasi. Puluhan anggota keluarga mereka, rasanya tidak sepadan untuk mereka jika hanya digunakan untuk satu binatang spiritual yang hanya akan dijadikan tunggangan. Namun pikiran itu tidak berlaku bagi orang-orang dari keluarga kelas 1 di kotanya. Tawaran satu persatu mulai terdengar. Hanya dalam 5 menit, tawaran sudah mencapai 5 juta batu spiritual tingkat rendah. 5.500.000 batu spiritual tingkat rendah. Suara dari ruangan nomor 6 kembali terdengar. Kali ini suara gadis yang menawar, bukan lagi suara Patriark Gao. 6 juta batu spiritual tingkat rendah, suara gadis lainnya terdengar dari balik ruangan nomor 4. Di dalam ruangan nomor 4, ada 5 orang. 2 orang pria tua, 1 pria parubaya, 1 pemuda dan 1 orang gadis. Mereka adalah orang-orang sekte cahaya bulan. Pria tua dengan jenggot hitam dan jubah putih adalah tetua keempat sekte luar cahaya bulan, Zuyang. Dia ditemani oleh 2 master sekte luar cahaya bulan. Sementara pemuda dengan wajah feminim adalah salah satu murid peringkat 10 terbaik sekte luar cahaya bulan, Huang Su. Gadis yang menawar seriga es adalah cucu tetua keempat sekte luar cahaya bulan, Zuling. Kakek, aku menginginkan serigala es itu. Gadis di ruangan nomor 6 merasa tertekan setelah mendengar ada gadis lain dari ruangan nomor 4 yang ikut menawar. Dia adalah Gao Xie, cucu Patriark Gao, adik dari Gao Tan yang telah dibunuh oleh Qin San di kota Wuji. Patriark Gao yang mendengar Gan Xie merengek terlihat bingung. Dia tidak mungkin bisa menyinggung sekte cahaya bulan. Di ruangan nomor 2, Lian Yin juga memancarkan sorot mata yang berbinar melihat serigala es yang ada di panggung pelelangan. Adik Yin, apakah kamu juga tertarik pada serigala es itu? Kata Su Hongli yang memperhatikan pandangan Lian Yin. Hah, aku sudah punya tunggangan, kata Lian Yin mengelak. Dia sebenarnya sangat tertarik, namun dia sadar tidak akan mungkin bisa bersaing dengan orang-orang di ruangan khusus lainnya. Dia datang ke kota Laotien hanya ditemani 1 orang yang ditugaskan oleh kakeknya untuk menjaganya. Batu spiritual yang Lian Yin bawa juga tidak seberapa. Qin San juga melirik Lian Yin. Dia tahu, gadis dingin ini juga pasti tertarik pada serigala es itu. Karakter serigala es memang sesuai dengan kultivator wanita. Tidak heran, para gadis ini bersaing untuk mendapatkannya. Aku akan mendapatkannya, untukmu. Anggap saja permohonan maafku karena sudah menyentuh tanganmu, kata Qin San. Dia masih merasa bersalah telah menyentuh tangan Lian Yin. Walaupun itu tidak disengaja. Lian Yin yang mendengar itu tercengang. Tidak perlu, aku tidak menginginkannya, jawabnya dengan wajah tersipu. Wah, kalau aku tahu Tuan Qin begitu perhatian, aku akan membiarkan Tuan Qin juga memegang tanganku, kata Su Hongli menggoda Qin San dan Lian Yin. Qin San hanya bisa tersenyum kecut mendengar jawaban Lian Yin dan candaan Su Hongli. 7 juta batu spiritual tingkat rendah, kata Qin San yang juga mulai ikut menawar. Orang-orang yang ada di aula terbuka tidak ada lagi yang berani ikut menawar. Mereka tahu,
tidak bisa menyinggung salah satu dari orang-orang yang ada di ruangan khusus. Tuan yang di ruangan nomor 2 menawar 7 juta batu spiritual. Apa ada yang masih mau menawar lebih tinggi? Suara pemandu terdengar lagi. Di ruangan nomor 4, Suling menatap kakeknya. Tetua keempat sekte luar cahaya bulan. Melihat anggukan kakeknya, dia tersenyum dan melanjutkan penawarannya. 7.500.000, katanya singkat. Namun hanya beberapa detik, Qin San kembali menaikkan tawarannya. 9 juta, katanya. Lian Yin yang mendengar itu menatap Qin San dengan heran. Orang ini apa tidak takut menyinggung sekte cahaya bulan? Tadi diancam keluarga Gan, langsung mengalah. Pikir Lian Yin yang benar-benar tidak mengerti pria yang ada di depannya. Di ruangan nomor 6, Gao Xie menatap kakeknya dengan penuh harap. Dia sangat menginginkan serigala es itu. Patriark Gao masih menunggu tawaran dari ruangan nomor 4. Pemandu lelang mulai menghitung. Tuan Su, apa cucumu sudah tidak menginginkan serigala es itu? Patriark Gao mengirimkan transmisi suara ke ruangan nomor 4. Mendengar suara itu, tetua keempat sekte luar cahaya bulan, Zhu Yang, tersenyum mencibir. Bukannya Suling sudah tidak menginginkannya, namun dia juga sama sekali tidak tahu identitas penghuni ruangan nomor 2. Hal itu membuatnya berhati-hati untuk bersaing. Apalagi ini hanya serigala es, bukan sesuatu yang harus diperebutkan dengan menyinggung orang penting lainnya. Patriark Gao sepertinya sangat menginginkan serigala es itu. Kalau kamu mau, silahkan saja. Cucuku sudah tidak akan melanjutkan penawarannya. Jawab Su yang juga melalui transmisi suara. Hahaha, terima kasih Tuan Su. Aku akan mengundang Tuan Su dan yang lainnya ke kediaman Gao setelah pelelangan selesai, kata Patriark Gao. Saat Big Bihai sudah akan mengumumkan pemenang lelang serigala es itu, suara dari ruangan nomor 6 kembali terdengar. 10 juta batu spiritual. Kuharap Tuan bisa kembali bermurah hati. Patriark Gao langsung menawar dan menggunakan strategi yang sama saat memenangkan belati spiritual. 12 juta batu spiritual tingkat rendah. Suara Qin San terdengar menggema di aula lelang, tanpa memperdulikan permintaan Patriark Gao. Wajah Patriark Gao memerah. Setelah meminta dengan baik, dia merasa dipermalukan oleh pria di ruangan nomor 2. Namun dia sama sekali tidak berani melawan, sebelum mengetahui identitas pria di ruangan nomor 2. Karena sudah tidak ada lagi yang menawar, serigala es jadi milik tuan di ruangan nomor 2, kata pemandu. Seorang pelayan pria kemudian berjalan menaiki panggung dan membawa sesuatu yang panjang dan ditutup kain merah. Ini adalah barang lelang ke-8. Kami akan melanjutkan pelelangannya. Barang ke-8 adalah sebuah pedang. Ahli kami memastikan, ini bukan senjata yang berasal dari benua Yanchun. Pedang ini ditemukan di lautan yang dalam. Belum ada yang dapat memastikan bahan pembuatannya. Ahli tempat paviliun teratai biru juga tidak dapat memastikan tingkatannya, kata pemandu lelang menjelaskan soal pedang panjang berwarna hitam itu. Big Bihai menarik kain yang menutupi pedang. Sebuah pedang panjang berwarna hitam legam terpampang di depan semua orang. Sekilas terlihat, pedang itu hanya besi rongsokan. Qin San yang berada di ruangan nomor 2 menatap lekat-lekat pedang itu. Dia merasa pedang yang akan dilelang itu bukan pedang biasa. Sesaat kemudian, Qin San merasakan adanya keanehan pada pagoda 9 tingkat di pusat energinya. Pagoda yang masih terbentuk samar di dantiannya bergetar. Setelah 3 kali getaran, pagoda itu kembali diam seperti semula. Qin San dibuat bingung dengan kejadian itu. Biasanya pagoda ini merespon hal-hal yang tidak terduga. Sebelumnya, saat aku dalam posisi tertekan, apakah pagoda ini punya hubungan dengan pedang itu? Batinnya. Semua orang yang ada di aula terbuka mencoba melihat secara detail dan merasakan sesuatu dari pedang itu. Sayangnya, tidak ada di antara mereka yang bisa merasakan sesuatu yang spesial dari pedang hitam yang akan dilelang. Di ruangan nomor 3, wanita paruh baya dengan pakaian hitam juga menatap tajam ke arah pedang. Dia yakin jika pedang itu memiliki keistimewaan,
namun dia tidak dapat menemukan alasannya. Wanita itu adalah tetua keempat sekte luar aula langit, Xian. Dia ditemani 3 orang lainnya, 2 master dan 1 pria muda. Dia adalah Bei Chang, murid terbaik sekte luar aula langit. Di ruangan nomor 5, seorang pria paruh baya juga menatap sebentar pedang itu. Setelah itu, dia kembali menutup matanya. Selama pelelangan, pria paruh baya itu sama sekali belum terlibat dalam tawar-menawar barang. Di sekitarnya, berdiri 5 orang pria lainnya. Hanya pria dengan jubah biru ini yang duduk di kursi. Dari ruangan nomor 3, suara wanita yang menggoda tiba-tiba terdengar meminta sesuatu. Apakah aku bisa memeriksa pedang itu? Itu adalah suara tetua keempat sekte luar aula langit, Xian. Big Bihai yang mendengar itu, mengarahkan pandangannya ke ruangan nomor 2. Dia tahu, pemimpin paviliun teratai biru untuk wilayah kerajaan Ying, Su Hongli berada di ruangan nomor 2 menemani seorang tamu istimewa. Su Hongli yang melihat itu, berdiri dari tempat duduknya. Tuan Qin, aku permisi dulu. Sepertinya aku harus menangani ini langsung. Adik Yin, kamu di sini saja, Tuan Qin tidak keberatan kan, kata Su Hongli dengan wajah yang menggoda. Qin San yang mendengar itu tersenyum ramah. Tentu saja, kalau Nona Yin tidak keberatan, jawab Qin San. Lian Yin hanya tersenyum mengangguk ke arah Su Hongli. Dia sama sekali tidak takut tinggal berdua dengan Qin San di ruangan itu. Lagi pula, masih ada orang suruhan kakeknya yang terus mengawasinya dalam kehampaan. Seorang gadis dengan wajah yang cantik dan tubuh proporsional melangkah menaiki panggung. Langkah kakinya terlihat anggun. Dia adalah Su Hongli. Aku adalah Su Hongli, pemimpin paviliun teratai biru di wilayah kerajaan Ying, kata Su Hongli sambil mengatupkan tangannya ke arah orang-orang yang hadir. Dia kemudian mendongak dan mengarahkan pandangannya ke ruangan nomor 3. Ruangan-ruangan khusus ini ditutupi dengan cermin. Orang-orang dari aula terbuka tidak akan dapat menyaksikan orang yang ada di dalam. Namun sebaliknya, orang yang ada di dalam ruangan khusus bisa melihat dengan jelas ke seluruh aula. Bagi Tuan dan Nyonya dan seluruh orang yang hadir yang ingin memeriksa langsung pedang ini, kami sama sekali tidak masalah. Silahkan, kata Su Hongli. Dalam sebuah pelelangan, orang yang hadir memang dilarang melepaskan indera spiritualnya. Apalagi jika ingin memeriksa barang yang dilelang. Namun dalam situasi tertentu, orang bisa meminta ke penyelenggara jika tidak merasa yakin pada informasi yang diberikan terhadap barang yang dilelang. Di ruangan nomor 3, Xian melepaskan kekuatan spiritualnya menyelimuti pedang hitam yang dilelang. Namun dia sama sekali tidak menemukan keistimewaan apa-apa. Patriark Gao dan penatua keempat sekte luar cahaya bulan juga melakukan hal yang sama. Hasilnya, mereka tidak menemukan keistimewaan apa-apa dari pedang yang akan dilelang. Qin San juga sama, dia tidak dapat menemukan apa-apa dengan indera spiritualnya. Namun gerakan pagoda 9 tingkat meyakinkan dia bahwa pedang hitam itu pasti memiliki rahasia. Setelah 5 menit, lelang pun kembali dimulai. Pedang panjang berwarna hitam itu dilelang dengan harga awal 5 juta batu spiritual tingkat rendah. Kali ini, lelang langsung dipandu oleh Su Hongli. Wajah cantik dan anggunnya membuat beberapa pemuda yang hadir di pelelangan itu tidak berhenti menatap Su Hongli dengan penuh nafsu. Lian Yin yang menyaksikan itu dari ruangan nomor 2 membatin. Ternyata pemuda yang bernama San Qin ini memang beda. Saat menatap kakak Hongli, sorot matanya jauh berbeda dengan para pria mata keranjang yang ada di bawah sana, batinnya. Setelah beberapa menit, tidak ada yang berani menawar. Siapa yang mau kehilangan 5 juta batu spiritual untuk senjata yang sama sekali tidak dapat diketahui tingkatannya? Jangankan mereka yang hanya kultivator biasa, ahli tempa paviliun teratai biru bahkan tidak berani menyimpulkan tingkatan pedang ini. Dari ruangan nomor 6, Patriark Gao tiba-tiba memberikan penawaran. 5.100.000 batu spiritual tingkat rendah. Qin San di ruangan nomor 2 juga mulai membuka mulut. 7 juta batu spiritual tingkat rendah, katanya.
Orang-orang di aula terbuka mulai saling berbisik mendengar penawaran Qin San yang menurut mereka tidak masuk akal. Apa pria di ruangan nomor 2 itu bodoh? Meskipun dia kaya, pedang itu bahkan tidak bisa diukur oleh ahli tempah. Kamu mana mengerti cara orang kaya menghamburkan kekayaannya? Sudahlah, jangan pakai pikiranmu yang punya harta tidak seberapa itu dengan para tamu di ruangan khusus. Dua pria saling bantah setelah mendengar Qin San langsung mengangkat tawarannya jauh lebih tinggi dari Patriark Gao. Di ruangan nomor 6, Patriark Gao seperti ingin murka. Dia sama sekali tidak tahu kenapa pria di ruangan nomor 2 selalu bersaing dengannya. Seorang pria paruh baya tiba-tiba memasuki ruangan khusus yang dia tempati. Patriark, kami sudah dapat informasi soal tamu di ruangan nomor 2. Dia hanya pria dengan basis kultivasi prajurit surgawi tingkat 7, kata pria tadi. Mendengar itu, Patriark Gao tersenyum meremehkan. Meskipun belum tahu identitas sebenarnya dari orang yang ada di ruangan nomor 2, namun dengan tingkatan kultivasinya dia sama sekali tidak ragu lagi untuk menyinggung pria itu. 8 juta batu spiritual tingkat rendah, kata Patriark Gao. Meskipun dia juga tidak menemukan keistimewaan pedang itu, namun sebagai pengguna pedang, Patriark Gao juga merasa pedang itu memiliki rahasianya sendiri. Sebelum satu tarikan nafas setelah Patriark Gao melempar tawarannya, suara Qin San dari ruangan nomor 2 kembali terdengar. 10 juta batu spiritual tingkat rendah, katanya. Tawarannya yang selalu naik dengan kelipatan 2 juta batu spiritual tingkat rendah membuat orang-orang semakin tertegun. Benar-benar pria kaya, gumam orang-orang yang mendengar tawaran Qin San. Perang penawaran antara Qin San dan Patriark Gao memasuki jalan buntu. Keduanya sama sekali tidak ada yang ingin mengalah. Sebagai keluarga nomor 1 di kota Laotian, Patriark Gao tidak ingin kehilangan wajah. Sementara Qin San memang sangat menginginkan pedang itu. Lian Yin yang sesekali melirik Qin San merasa heran dengan sikap kukuh Qin San yang ingin mendapatkan pedang panjang itu. Dia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Tuan Qin, apa kamu menemukan sesuatu yang istimewa pada pedang itu? Kenapa kamu begitu menginginkannya?" kata Lian Yin. Penilaiannya pada Qin San kini merubah. Dia awalnya menganggap Qin San pemuda penakut setelah melepaskan belati spiritual. "Tidak, aku hanya merasa pedang itu cocok denganku," katanya sambil tersenyum ramah ke arah Lian Yin. Melihat senyum Qin San, membuat Lian Yin mengalihkan cepat pandangannya. Setiap kali melihat Qin San, dia merasa ada yang aneh pada dirinya. "Ada apa dengan diriku?" batinnya. 15 juta batu spiritual tingkat rendah. Apakah Tuan benar-benar tidak ingin memberikan wajah pada keluarga Gao? Suara Patriark Gao memberikan tawaran dengan penekanan membuat Su Hongli yang ada di panggung menyipitkan matanya. Sebagai penyelenggara, dia tahu apa yang dilakukan oleh Patriark Gao sudah melewati batas yang ditentukan paviliun teratai biru di setiap pelelangan. Namun sebelum Su Hongli menegur Patriark Gao, suara serak Qin San kembali terdengar dari ruangan nomor 2. "Apakah kamu kehilangan wajah? Sayang sekali, aku hanya punya satu dan tidak akan kuberikan kepadamu." 20 juta batu spiritual tingkat rendah, kata Qin San yang disambut tawa kecil orang-orang yang hadir di aula terbuka. "Tampaknya setelah lelang ini ditutup, kita akan melihat pertunjukan yang menarik." Benar, sejak kapan ada yang berani mempermalukan Patriark Gao? Namun, pria itu juga pasti bukan orang biasa. Dia bahkan duduk di ruangan nomor 2, berbagai diskusi kembali terdengar setelah Qin San memprovokasi Patriark Gao. Patriark Gao yang mendengar ucapan Qin San tidak dapat menahan amarahnya. Dia melepaskan aura alam elemen tingkat 5 awal miliknya. Dia kemudian mengarahkan ke ruangan nomor 2. Sus, wus. Qin San sama sekali tidak merespon dengan ikut melepaskan auranya. Dia merasakan ada aura yang lebih kuat dari kehampaan menghadang aura yang dilepaskan Patriark Gao. Dia malah lanjut memprovokasi Patriark Gao. "Apakah kamu mau merampok di pelelangan ini? Kalau tidak punya banyak batu spiritual, kamu bisa minta padaku."
suara Qin San disertai energi Qi kembali terdengar jelas. Amarah Patriark Gao semakin tersulut. Sejak kapan ada yang berani memprovokasinya di kota Laotien? Bahkan orang-orang dari Sekte Cahaya Bulan dan Sekte Aula Langit masih harus menghormatinya. Aura kekerasan menyeruak keluar. Patriark Gao benar-benar marah. Meja di depannya sudah jadi bubuk setelah dia pukul. Saat akan berjalan keluar dari ruangan nomor 6 ke ruangan nomor 2, suara Su Hongli menghentikan langkahnya. Tamu ruangan nomor 2 adalah tamu istimewa paviliun teratai biru. Siapa yang mengganggunya di tempat ini? Berarti menyinggung paviliun teratai biru. Kalimatnya memang terdengar diucapkan dengan suara yang lembut. Tapi ancaman yang terselip dari kalimat itu membuat Patriark Gao hanya bisa menggeretakkan giginya dan kembali duduk di tempatnya. Dia tahu, di paviliun teratai biru ada kultivator kuat yang selalu melindungi Su Hongli. Setelah suasana kembali tenang, suara Su Hongli kembali terdengar. Kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi. Aku akan tegaskan, kami paviliun teratai biru tidak akan mentoleransi setiap gangguan yang terjadi dalam acara yang kami lakukan. Patriark Gao juga mestinya paham soal itu, katanya sambil mengarahkan pandangannya ke ruangan nomor 6. Su Hongli tidak perlu lagi menyembunyikan identitas Patriark Gao. Sejak tadi dia sendiri yang membongkar identitas dirinya. Sebenarnya salah satu keistimewaan menggunakan ruangan khusus adalah untuk menyembunyikan identitas tamu yang di dalam. Kita akan lanjutkan pelelangannya. Tuan di ruangan nomor 2 telah menawar 20 juta batu spiritual. Apakah masih ada yang akan menawar? Kata Su Hongli. Setelah beberapa saat, Su Hongli mengumumkan pedang hitam panjang itu dimenangkan oleh Qin San. Pelelangan kembali dilanjutkan, kali ini seorang gadis membawa nampan yang masih ditutupi dengan kain merah. Su Hongli kemudian mengangkat kain penutup nampan itu. Sebuah batu giok penyimpanan tersimpan di piringan. Ini adalah barang kami yang ke-9. Giok ini berisi teknik bela diri kuning tingkat tinggi. Pelelangan akan dimulai dengan harga awal 10 juta batu spiritual tingkat rendah. Kata Su Hongli yang kini langsung menjadi pemandu lelang. Orang-orang di aula terbuka memancarkan sorot mata serakah. Siapa yang tidak ingin memiliki teknik bela diri kuning tingkat tinggi? Rata-rata mereka hanya memiliki teknik bela diri hitam. Teknik bela diri kuning seperti ini di wilayah kerajaan Ying mungkin hanya bisa ditemukan di sekte-sekte besar atau di keluarga kerajaan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.